Mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Ayo kita baca sama-sama. Robbi srohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Salah satunya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki KD atau kompetensi dasar 3.1 memahami gambar cerita, 4.1 membuat gambar cerita. Indikatornya, siswa dapat memahami gambar cerita dan siswa dapat membuat gambar cerita. Tujuannya, kita mampu memahami bahwa salah satu gambar cerita adalah gambar ilustrasi dan kita dapat membuat tentang gambar. Maksudnya di sini adalah gambar ilustrasi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mengetahui salah satu gambar cerita yaitu gambar ilustrasi, mengetahui tentang gambar kartun, gambar realis, gambar karikatur, gambar dekoratif. Kemudian siswa juga mengetahui teknik pewarnaan baik kering maupun basah. Siswa juga mengetahui langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi dan siswa mampu membuat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah cerita itu disebut gambar cerita. Contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi inilah yang akan kita pelajari nantinya. Gambar ilustrasi sendiri adalah karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita, berita, maupun pesan. Apa sih fungsi gambar ilustrasi? Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, memudahkan memahami. Kemudian sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian. Kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita. Dan sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Jenis-jenis gambar ilustrasi, yang pertama kartun, berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Yang kedua, gambar realis atau naturalis adalah gambar yang dibuat mirip dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat berupa tokoh manusia maupun hewan. Yang keempat, gambar dekoratif, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar benda menjadi lebih indah, misalnya pada kain batik atau relief. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama itu gambar kartun, yaitu gambar anak SD yang pakai baju merah putih. Kemudian ada gambar realis yang sama dengan aslinya, ada seorang tokoh yang namanya adalah B.J. Habibie. Selanjutnya ada contoh dari gambar karikatur. Di sana terlihat ada karikatur tentang lockdown COVID-19. Kemudian ada gambar dekoratif. Di sana terlihat ada gambar seekor gajah yang dibuat sangat indah sehingga bisa dijadikan sebagai hiasan dinding. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema dapat bersumber dari bacaan atau sebuah peristiwa. Setelah menentukan tema, maka baru kita akan menentukan adegan apa yang akan digambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, dan media apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan tema. Membuat sketsa harus hati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Menggambar ilustrasi biasanya menggunakan pensil, khususnya untuk sketsa ya. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu mewarnanya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan warna asli atau berdasarkan imajinasi sendiri. Ada dua teknik pewarnaan ilustrasi. Yang pertama, teknik kering yang tidak membutuhkan air atau minyak untuk mengencerkan media pewarnanya. Yang kedua, teknik basah. Ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Alat dan bahan teknik kering terdiri dari pensil, kertas, penghapus, pensil warna, dan juga krayon. Alat dan bahan pewarnaan teknik basah antara lain: 1. Pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan dan kehitaman karbon. 2. Pensil arang terbuat dari sejenis arang halus yang sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. 3. Pastel dan krayon. Pastel biasanya memiliki bahan kapur dengan warna-warna lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat mengkilap dan keras.
4 pena atau pulpen, 5 tinta bak atau tinta Cina yang warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air, 6 cat air atau cat minyak, 7 kuas, 8 pisau palet yang berfungsi mencampur cat seperti layaknya kuas juga untuk membuat efek goresan pada media lukis, 9 palet adalah tempat mencampur cat. Ini ada beberapa contoh alat dan bahan pewarnaan teknik basah ya, boleh kalian lihat dan kalian tebak yang mana sih nama dan gambar yang sesuai ya. Boleh kalian pelajari sendiri. Oke, ini adalah soal untuk pelajaran kita kali ini. Tugasnya adalah membuat gambar ilustrasi tentang pencegahan COVID-19. Kalian boleh pilih salah satu saja dari 4 jenis gambar ilustrasi. Boleh kalian menggambar kartun, gambar realis, karikatur, atau gambar dekoratif. Tinggal pilih saja. Oke anak-anak ustazah yang soleh-soleha, mari kita sama-sama menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama, gambar ilustrasi bertujuan untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita, berita, maupun pesan. Kemudian ada 4 jenis gambar ilustrasi antara lain kartun, gambar realis, karikatur, dan gambar dekoratif. Berikutnya ada 2 jenis teknik pewarnaan yaitu teknik kering dan teknik basah. Kemudian langkah pembuatan ilustrasi yaitu pertama menentukan tema, membuat sketsa, dan mewarnai. Akhir kata, terima kasih dan maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.